Sebuah kapal berlayar tenang di tengah samudera. Layarnya terkembang, angin pun menggerakkannya pelan, tapi tak ada satu pun manusia di atasnya. Tidak ada kapten, tidak ada awak, tidak ada penumpang. Dan itulah awal dari misteri Mary Celeste, kapal yang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik tanpa satu pun manusia. Kapal ini pertama kali dibuat pada tahun 1861 di Pulau Spencer, Nova Scotia, dengan nama Amazon. Namun sejak awal, kapal ini seakan membawa kutukan. Kapten pertamanya, Robert McClellan, meninggal dunia hanya 9 hari setelah berlayar karena pneumonia. Kapten berikutnya, John Nothing Parker, tak lebih beruntung. Kapalnya bertabrakan dengan kapal nelayan, bahkan nyaris terbakar saat bersandar di pelabuhan, hingga ia pun dipecat. Namun, nasib buruk itu tak berhenti di sana. Pada tahun 1868, kapal itu dijual ke pemilik baru dari New York, dan namanya pun diubah menjadi Mary Celeste. Di bawah pemilik barunya, Mary Celeste mulai menghasilkan keuntungan. Kapten Benjamin Briggs, seorang pelaut berpengalaman yang juga membeli sebagian saham kapal tersebut, diangkat menjadi Kapten Mary Celeste. Di bawah kendali Briggs lah, kisah menyeramkan itu dimulai. 7 November 1872, Mary Celeste berangkat dari New York menuju Genoa, Italia. Kapal itu membawa 1.701 barel alkohol industri, dengan penumpang yang terdiri dari sang kapten, istri dan anaknya, serta sejumlah awak kapal. 8 hari setelah Mary Celeste berlayar, Dei Gratia, kapal dagang Inggris yang dikemudikan teman lama Kapten Briggs, menyusul dengan rute yang hampir sama. Mereka tak tahu, takdir akan mempertemukan dua kapal itu dalam cara yang mengerikan. Pada 5 Desember 1872, awak kapal Dei Gratia melihat sebuah kapal terombang-ambing di perairan dekat Kepulauan Azores, Portugal. Layarnya terkembang, tapi jalannya tak beraturan. Saat didekati, kapal itu ternyata Mary Celeste. Kapten David Morehouse yang mengemudikan Dei Gratia lantas memutar haluan. Ia tahu, ada yang tidak beres. Namun, saat sejumlah awak menaiki dek Mary Celeste, yang mereka temukan justru sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tak ada siapapun di sana, tak ada suara, tak ada gerakan. Kapal itu kosong melompong. Anehnya, persediaan makanan di kapal itu masih lengkap. Cukup untuk bertahan hidup hingga 6 bulan ke depan. Dan tak ada satu pun barang milik penumpang yang hilang. Perhiasan, pakaian, bahkan alat navigasi. Semuanya masih ada di tempatnya. Tak tersentuh. Satu-satunya yang hilang adalah sekoci penyelamat. Dan yang lebih aneh lagi, jas hujan dan kompas kapal, alat penting untuk bertahan hidup di tengah ganasnya laut, masih tertinggal di atas kapal. Catatan pelayaran berhenti 4 hari sebelum kapal ditemukan. Setelah itu tak ada jejak. Seluruh penumpang kapal yang seharusnya ada di sana lenyap begitu saja. Mary Celeste kemudian ditarik ke Genoa. Penyelidikan mulai dilakukan. Namun, tak ditemukan satupun petunjuk. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya satu hal yang belakangan memicu kecurigaan, makhluk-makhluk kecil seperti reptil dilaporkan sempat terlihat di dek kapal oleh salah satu awak Dei Gratia. Makhluk-makhluk itu digambarkan memiliki kulit hijau pucat dengan mata besar yang menonjol. Kaki dan tangannya ditumbuhi bulu-bulu halus yang aneh. Mereka terlihat melakukan sesuatu di dalam kapal, tapi tak ada yang tahu apa. Hingga kini, para ilmuwan belum bisa mengidentifikasi mereka. Sebagian orang pun mulai berspekulasi. Mungkinkah makhluk-makhluk itu bukan berasal dari bumi? Teori demi teori silih berganti bermunculan.
Apakah Mary Celeste menjadi korban badai aneh? Diserang monster laut? Terjebak dalam pusaran waktu? Atau dibawa oleh alien? Dari sekian banyak teori yang beredar, ada satu yang dianggap paling masuk akal. Teori ini diajukan oleh James Winchester, salah satu pemilik saham Mary Celeste. Winchester menyebutkan, saat kapal Mary Celeste ditemukan, 9 dari 1.701 barel alkohol ternyata bocor. Alkohol yang bocor itu merembes ke seluruh lantai kapal, membentuk uap pekat, bercampur dengan udara di ruang tertutup. Kapten Briggs yang tidak biasa membawa kargo berbahaya, kemungkinan mencium bau uap alkohol tersebut hingga memicu kepanikan. Tak dapat dipungkiri, jika uap alkohol itu tersulut percikan api, kapal bisa meledak kapan saja. Beberapa teori bahkan menyebut ledakan itu benar-benar terjadi. Briggs panik. Ia memutuskan semua orang harus turun. Sekarang, dengan tergesa-gesa mereka menurunkan sekoci. Angin laut tiba-tiba berubah, gelombang ombak menghantam, dan tali itu pun terputus. Mereka mendayung, berusaha kembali. Namun sia-sia, Mary Celeste bergerak terlalu cepat, terlalu jauh. Mungkin mereka terdampar di tengah samudera, tenggelam di perairan Azores, atau bahkan mati perlahan karena kelaparan dan kehausan di sekoci yang penuh sesak. Setelah insiden misterius, menghilangnya seluruh penumpang kapal, Mary Celeste berpindah tangan 17 kali. Hingga akhirnya pada tahun 1885, sang pemilik terakhir mencoba menenggelamkan kapal itu demi uang asuransi. Usahanya gagal dan kapal itu dibiarkan tenggelam secara perlahan di Laut Karibia, membawa serta semua misteri yang tak pernah ada jawabannya. Mereka bilang laut tak pernah mengembalikan semua yang ia ambil. Dan kisah Mary Celeste, The Ghost Ship, mungkin akan selamanya tinggal di kedalaman lautan, bersama rahasia yang tak bisa dijelaskan.